Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1577. Aku tidak mengerti. Gael Zhu tersentak. Apakah dia mengambil haknya kembali? Dia sungguh tidak menyangka Melissa Zhu akan sembuh secepat ini. Melihat Melissa Zhu dan Thomas Qin datang, dalam hati Gael Zhu mulai merasa takut atas perbuatan dia, karena dia tidak menyangka Melissa Zhu malah masih bisa bangun. Makan dulu saja, Melissa, setelah makan baru kita bicarakan. Bagaimanapun di sini adalah rumah, soal kerjaan kita bicarakan di kantor besok. Ujar Gael Zhu. Tidak perlu, bicarakan di sini saja. Aku takut kalau setelah makan, aku tidak bisa ke kantor lagi besok. Kata Melissa Zhu dengan dingin. Melissa Zhu, apa maksud kamu? Setidaknya dia adalah paman besar kamu malah datang ke rumah kami dengan congkak begini. Apakah ini sikap kamu terhadap senior? Kamu kira kamu ini siapa? Merasa hebat karena sekarang Zeus Pharmaceutical Co., Ltd. dipimpin sama kamu. Pada dasarnya kita ini satu keluarga, pulang ke rumah setelah kerja di kantor, lalu masih bersikap seperti ini lagi dengan senior. Kata Mona Zhu dengan menepuk meja. Begitukah? Kelihatannya kalau nanti aku semakin tidak masuk akali, sungguh mohon maaf sekali sama paman besar. Ucapan Kak Muna benar-benar menyadarkan aku. Ujar Melissa Zhu. Baik, kita adalah satu keluarga, jadi tidak perlu basa-basi. Paman besar, makanan laut yang kamu bawa aku pergi itu, apakah tidak bersih? Kenapa setelah aku makan, langsung sakit sampai sekarang? Jadi aku tidak berani makan lagi, karena takut jatuh sakit lagi, benar tidak, paman besar? Melissa Zhu memandang Gael Zhu dengan tenang. Apa yang kamu katakan, Melissa? Bukankah kamu ini bercanda? Hehehe. Raman besar sangat berharap kamu bisa sembuh, baru bisa menyerahkan Zeus Pharmaceutical Co., Ltd. ke kamu, sejak kamu mengambil alih Zeus Pharmaceutical Co., Ltd. Jadi semakin jaya. Aku tidak sehebat kamu, hanya di bawah pimpinan kamu keluarga Zhu baru dapat semakin maju. Ujar Gael Zhu dengan tersenyum. Aku lihat belum tentu, di bawah pimpinan paman besar baru keluarga Zhu semakin baik. Mungkin paman besar sudah membuat rencana untuk kedepannya juga bukan. Aku malah begitu cepat sudah sembuh, sungguh merusak rencana paman besar. Melissa Zhu berkata dengan tatapan dingin. Saat ini, dalam hati Gael Zhu semakin takut, apakah Melissa Zhu mengetahui sesuatu? Tidak mungkin, rencananya begitu rapat, bagaimana mungkin ketahuan? Gael Zhu memandang ke arah Thomas Qin, kedua mata Thomas Qin memandang dirinya dengan tajam. Melissa Zhu, ini adalah rumahku, bukan rumahmu, kalau mau sewenang-wenang, pulang ke rumahmu saja. Ayahku lebih besar dan lebih berpengalaman daripada kamu, tidak ada giliran kamu yang mengajarinya. Apa maksudnya mengajari ayah aku dengan aneh begini? Sungguh mengira kamu yang paling tinggi jadi sangat hebat. Kami pun bisa saja melepas tangan tidak mau ikut campur. Kamu ini siapa, berani begitu congak? Apa lihat-lihat, hajar aku kalau berani. Mona Zhu memandang Melissa Zhu dengan emosi. Prak. Thomas Qin menamparkan Mona Zhu hingga terhuyung ke lantai. Satu tamparan ini langsung membuat Mona Zhu melongo. Ah, apa yang mau kamu lakukan, Thomas Qin? Sini adalah rumah aku, bentak Gael Zhu. Memang rumah kamu, memang putri kesayangan kamu juga yang aku tampar. Aku juga ingin coba tanya sama kamu, siapa yang meracuni Melissa? Ujar Thomas Qin dengan dingin. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Gael Zhu mengerutkan dahi, dalam hatinya tersentak. Tidak mengerti. Kalau begitu kuajari kamu. Thomas Qin mengangkat kaki mendepak dagu Gael Zhu. Gael Zhu langsung jatuh berlutut ke lantai dengan wajah berdarah. Gael Zhu muntah darah. Melissa Zhu juga agak tidak tega.
Aku tanya sekali lagi, siapa yang meracuni Melissa? Suara Thomaskin semakin dingin. Aku sungguh tidak tahu. Gael Zhu mendongak dengan ketakutan. Thomaskin mengerutkan alis dan melayangkan satu tendangan lagi, membuat Gael Zhu melayang ke meja makan, kaca meja dan makanan di atas meja menjadi pecah berantakan. Bab 1578 kekeluargaan adalah sesuatu yang paling tidak berharga. Mona Zhu pucat pasi karena terkejut. Thomaskin bengis sekali. Dia sama sekali tidak berani bersuara melihat ayahnya dihajar menjadi demikian. Gael Zhu merasa hampir mati. Beberapa tulang rusuknya patah karena tendangan Thomaskin. Tubuhnya penuh darah. Pecahan kaca menusuk kulitnya. Sakitnya tidak tertahankan. Sekujur tubuh Gael Zhu gemetar, sama sekali tidak berani memandang Thomaskin. Saat ini Melissa Zhu semakin tidak tega, bagaimanapun adalah paman besarnya sendiri. Hajaran Thomaskin memang lumayan bengis, tapi di saat dia ingin mencegah, Thomaskin sudah mencengkram Gael Zhu yang bagaikan anjing sekarat, tatapannya tajam sekali bagaikan pisau. Aku tanya untuk terakhir kalinya, kamu juga hanya punya satu kesempatan ini. Sebenarnya siapa yang meracuni Melissa? Paku Hanggu, bagus juga siasatnya. Tapi sayang sekali, aku sudah menyembuhkan dia. Sekalipun kamu tidak bilang, aku juga pasti akan menemukan pelakunya. Kalau tidak kamu katakan, aku antar kamu ke akhirat sekarang juga. Ucapan yang terkesan santai membuat Gael Zhu benar-benar hilang percaya dirinya. Dirinya diangkat oleh Thomaskin dengan satu tangan saja. Ini membuat Gael Zhu semakin ngeri. Aku, sudah aku katakan. Ujar Gael Zhu segera. Dia takut mati, dia sama sekali tidak ragu-ragu Thomaskin akan membunuhnya. Dirinya sudah pernah melihat sebengis apa orang ini, kali ini bahkan dihajar di rumahnya sendiri. Gael Zhu sungguh takut Thomaskin akan menghabisi nyawanya. Manusia sekali mati, maka semuanya tidak ada lagi, semua berakhir. Apa, paman besar, benar-benar kamu yang melakukannya? Suara Melissa Zhu bergetar, awalnya dia masih tidak percaya. Dia terus berharap tidak seperti ini, meskipun paman besar orangnya tidak bagaimana baik, tapi bagaimanapun adalah keluarga yang kandung, pepatah bilang darah lebih kental dari air. Namun ketika dia mengucapkan perkataan itu, hati Melissa Zhu seperti hancur berkeping-keping. Raman besar, ternyata kamu benar-benar mau membunuh aku. Melissa Zhu adalah orang yang sangat memandang penting kekeluargaan, meskipun sebelumnya paman besar tidak bersikap bersahabat padanya, tapi itu semua karena perebutan hak kekuasaan. Sekarang keluarga Zhu sudah perlahan stabil. Melissa Zhu memberikan jabatan penting untuk paman besar tanpa perhitungan dengan masalah sebelumnya. Awalnya mengira dia akan berubah, tidak disangka malah semakin menjadi-jadi, bahkan mau membunuh dirinya. Brengsek yang tidak punya hati nurani sedikit pun ini membuat Melissa Zhu kecewa total. Maaf, Melissa, aku sudah salah. Aku tahu aku sudah salah. Maafkan paman besar sekali saja, aku tidak akan berani lagi. Gael Zhu berlutut di lantai dengan terseduh-seduh. Ayah, apa yang sudah kamu lakukan? Mona Zhu tampak panik, saat ini juga dirinya mulai tidak tenang. Sebenarnya perbuatan apa yang sudah diperbuat ayahnya, yang membuat dia sekarang malah berlutut memohon ampun sama Melissa Zhu. Ayah sudah salah, ayah bodoh, cepat kamu memohon Melissa mengampuni ayah kali ini, aku jamin tidak akan demikian lagi lain kali. Gael Zhu menangis histeris, tapi Thomaskin sama sekali tidak merasakan adanya rasa penyesalan darinya. Sebagian besar adalah ketakutan, dia takut Thomaskin akan membunuh dirinya. Ayah kamu benar-benar mengecewakan aku, dia mau membunuh aku dengan tangannya sendiri, padahal aku sudah begitu mempercayainya, sungguh menganggapnya paman besar aku, tangan kanan yang paling pantas aku percayai. Sekarang kelihatannya aku terlalu poios, kamu hanya seorang brengsek, Gael Zhu. Kamu sama sekali tidak pantas menjadi orang keluarga Zhu, keluarga sendiri pun mau dibunuh, kalau bukan karena Kak Thomas, sekarang aku sudah di liang kubur.
Cerit Melissa Zhu, hatinya benar-benar terpukul. Awalnya mengira paman besar sudah berubah, sehingga mau mengurus keluarga Zhu bersamanya. Sekarang kelihatannya semua hanya pura-pura, dia malah mau membunuh dirinya dengan cara yang begitu hina, agar menjadi pemimpin Zeus Pharmaceutical Co., Ltd. Yang sebenarnya, karena berulang kali jatuh di tangan sendiri, Gael Zhu semakin tidak senang, akhirnya menggunakan cara yang hina, ini membuat Melissa Zhu kecewa berat. Dalam keluarga besar, kekeluargaan adalah sesuatu yang paling tidak berharga. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.